Halo, Shalom. Puji Tuhan kita bertemu di dalam siri renungan kita. Ya, dan pada hari ini saya ingin mengajar ataupun menjelaskan tentang bulan yang keenam, yaitu bulan Elul. Ya, bulan Elul adalah merupakan bulan yang keenam ya menurut kalender Alkitab, dan ianya bermula pada 21 Agustus sepanjang 29 hari. Ya, ini adalah bulan Elul. Dan ada beberapa perkara penting yang saya ingin kita pelajari bersama pada hari ini. Ya, dan Elul ini berasal dari sebuah perkataan Yululu yang membawa arti tuaian. Kalau kita melihat di dalam Lukas 10 ayat 2 yang menyatakan bahwa banyaknya tuaian tetapi pekerja yang kurang. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari pekerja di ladang Tuhan. Ya, apakah kita siap untuk mengerja ataupun bekerja di ladang Tuhan hari-hari ini? Ya, secara tradisi bulan Elul bermulanya bulan Elul adalah di mana sangkakala akan dibunyikan selama 40 hari selain pada hari Sabat. Ya, untuk memperingati tentang penebusan Tuhan dan panggilannya untuk bertobat karena hari penghakiman semakin dekat. Ya, ini adalah sebuah panggilan. Ya, tiupan sangkakala itu memperingatkan bahwa Tuhan sedang memanggil umatnya. Tuhan sedang memanggil anak-anaknya untuk kembali, untuk datang kepadanya. Ya, dan ini merupakan sebuah panggilan agar roh kita yang tertidur dibangkitkan kembali, agar kita mendengar seruannya, agar kita mendengar panggilannya dalam hidup kita. Karena masanya sudah semakin singkat, kedatangan Tuhan semakin hampir, dan Tuhan menyerukan kita agar kita datang untuk bertobat. Ya, bukan hanya sebuah seruan untuk bertobat, tetapi juga sebuah penetapan tentang sebuah penetapan bertulis tentang masa-masa yang Tuhan telah tetapkan, ataupun sebuah penghakiman atau sebuah penggenapan akan peristiwa-peristiwa penghakiman sedang dimulai. Ya, sedang dimulai di seluruh dunia. Dan itu juga menyatakan bahwa masa-masa atau tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun yang semakin sukar. Hari-hari ke depan adalah hari yang semakin sulit, semakin sukar. Itu sebabnya Tuhan memanggil kita bertobat, persiapkan hatimu dan kembali kepadanya, agar engkau tidak akan menerima ataupun mengalami perkara-perkara yang sukar di kemudian hari. Bahkan ini adalah waktunya di mana Tuhan ingin memeteraikan, ya, ingin menandakan kita sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-30 berkata, janganlah kita menyedihkan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kita pada hari penebusannya. Karena hanya Roh Kudus adalah jaminan kita. Oleh itu berhati-hati kita hidup, jaga hidup kita agar jangan sampai kita menyedihkan Roh Kudus. Karena itu terlalu bahaya akan kehidupan dan masa depan kita. Karena Roh Kudus itulah jaminan kita. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati, sekali lagi saya katakan, berhati-hati dan sukakan Roh Kudus dalam kehidupanmu, karena dialah jaminan kita. Ya, seperti yang kita ketahui, bulan Elul adalah masa di mana raja sedang berada di ladang. Pada waktu ini dia ingin mendekati pekerja-pekerja di ladangnya. Dia ingin menyapa mereka, dia ingin menghibur mereka, dan dia ingin melihat dan memperhatikan bagaimana caramu bekerja. Hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sedang bekerja di ladangnya, bagaimana cara kerjamu? Apakah engkau sadar bahwa ada sang raja sedang memperhatikan engkau? Apakah engkau sadar bahwa
ada seorang pribadi yang mengasihimu sedang melihat cara kerjamu. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Mari kita memberikan yang terbaik. Mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena ketika engkau sedang bekerja, bahkan apabila engkau mengalami kesulitan, apabila engkau mengalami masalah, sedang engkau bekerja di ladangnya, curahkanlah, nyatakanlah itu kepadanya. Ini waktu yang sangat tepat engkau mencurahkan isi hatimu tentang situasimu, tentang keadaan hatimu di hadapannya. Karena ini waktunya dia ingin mendengar, dia ingin menghibur engkau, dia ingin menguatkan hatimu, dia ingin memberi semangat untuk engkau terus bekerja sampai akhir masa penuaian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak Tuhan, ini juga bulan Elul ini juga merupakan bulan pengantin. Karena Yesus adalah kekasih hati kita sebagai gerejanya. Marilah kita dengan penuh kasih mengungkapkan kata-kata pernyataan cinta kita kepadanya. Ya, karena dia telah mengorbankan terlalu banyak. Bahkan dia yang berjanji menjemput kita sebagai pengantinnya adalah setia. Ketika masanya tiba, dia akan mengambil kita dan membawa kita di awan-awan dalam kemuliaannya. Di dalam Kidung Agung 6 ayat 3 berkata, "Aku milik kekasihku, kekasihku milikku." Kalau kita menganggap Yesus sebagai kekasih kita, apakah pengorbananmu hari ini kepadanya? Dan bagaimana engkau mempersiapkan dirimu sebagai pengantin wanita menyambut ataupun menunggu kedatangan pengantin lelaki itu, yaitu Yesus Kristus? Bagaimana situasi hatimu? Bagaimana engkau mempersiapkan dirimu? Persiapkan hatimu dan persiapkan kehidupanmu dengan sungguh-sungguh akan kedatangannya yang kedua kali. Mari selidiki hati kita, sebesar apakah kasihmu kepadanya, dan ungkapkanlah itu dengan sebuah kejujuran di hadapannya, sehingga bersatulah hatimu dengan hati kekasihmu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita lakukan itu dengan sebuah kesungguhan, karena Dia merupakan kekasih jiwa kita. Haleluya. Dan Tuhan memberkati kiranya melalui sesi renungan singkat kita pada hari ini, kita semua mendapat sesuatu untuk kita pelajari, untuk kita persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur Tuhan kesempatan kami untuk mempelajari firman-Mu. Bahkan di bulan Elul ini kami berdoa supaya kami benar-benar mengerti tanggung jawab kami sebagai penuai di ladang-Mu. Bahkan kami mengerti bahwa ada Sang Raja, yaitu kekasih hati kami, sedang berada di ladang dan memperhatikan, melihat bagaimana cara kerja kami. Biarlah kami memiliki hati yang benar, dengan sebuah kesungguhan kami memberi yang terbaik dan mempersembahkan kasih kami kepada Sang kekasih kami, yaitu Yesus Kristus. Karena kami ingin Bapa Surgawi pada hari ini memberikan, bahkan mengutarakan cinta kami melalui pengorbanan kami, melalui kasih kami kepada Yesus Kristus. Dan hari ini kami mau, biarlah kiranya Bapa Surgawi, kami dikuatkan untuk mengerjakan tuaian ini sehingga selesai. Bahkan Engkau akan memanggil lebih banyak penuai di ladang-Mu untuk menyelesaikan tugas-tugas akhir zaman. Terima kasih Bapa Surga untuk peringatan-Mu hari ini yang kami pelajari. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.